Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Faltehan dengan nomor NIM 21109230029. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada teknik penulisan dan presentasi dengan dosen pengampu saya, Pak Yotzidal ST MT PhD, dengan judul Tembok Penahan Gelombang Tsunami Terbukti Tidak Efektif. Kenapa saya mengambil judul ini? Ini semua dilatar belakangi oleh pertama, bumi semakin tua. Semakin bertambahnya waktu, maka semakin tua pula bumi. Untuk buktinya, untuk buktinya kita bisa melihat semakin banyak bencana alam yang terjadi di muka bumi ini. Kita bisa menceknya di berbagai media seperti YouTube, saluran-saluran televisi lainnya seperti Kompas, TV One, juga dalam bentuk hard seperti koran dan majalah. Di situ tertera bahwa di sana sini terjadi bencana. Di sana sini terjadi kasus-kasus seperti global warming, gempa, tsunami, dan bencana-bencana lain. Dan itu bisa dikatakan sebagai bukti nyata bahwa bumi semakin tua. Lalu yang ketiga, alat memprediksi bencana belum ditemukan. Bencana alam merupakan suatu hal yang ditakuti oleh manusia dimanapun dia berada. Itu semua dikarenakan kerugian akibat pasca bencana, baik itu mental maupun secara fasilitas, baik itu umum maupun pribadi, maupun fasilitas pribadi. Kenapa bencana bencana alam sangat ada ditakuti? Karena itu semua karena bencana alam bisa merusak kegiatan normal yang bisa kita bilang kebiasaan para penduduk atau warga atau manusia yang dirusak oleh alam itu sendiri. Seperti contoh, kita bisa lihat pada tsunami Aceh waktu tahun 2004. Tsunami Aceh tahun 2004 banyak memakan korban, juga fasilitas-fasilitas umum maupun pribadi lainnya terbawa bersama arus air. Lalu lantas di sini kita bertanya, bagaimana bisa kita meminimalisir bencana pasca bencana tersebut? Akibat pasca bencana tersebut, yakni pengembangan alat peminimalisir bencana. Untuk kasus tsunami, kita punya tembok penahan tsunami. Akan tetapi, apakah tembok penahan tsunami itu efektif atau tidak? Efektif atau tidak keberadaan tembok tsunami tersebut? Maka rumusan masalah yang saya ambil yakni apakah keberadaan tembok penahan tsunami memberikan impak yang signifikan dalam menahan gelombang tsunami tersebut? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kerja dari tembok penahan tsunami? Untuk tujuannya, untuk dalam penelitian ini serta-merta untuk mencari kesalahan terhadap tembok penahan tsunami agar dapat meminimalisir dampak dari situasi atau tsunami, atau bisa kita bilang tsunami ke depannya, yang akan terjadi ke depannya, dan lalu menemukan solusi yang dapat diterima masyarakat, yang dapat diterima engineer dan masyarakat, juga solusi dalam pengembangan alat yakni tembok penahan tsunami, dan juga demi kepentingan masyarakat luas. Manfaat dari proposal yang saya akan bikin ini yakni pertama, manfaat praktis. Sebagai pembahasan mengenai pembuktian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan alat untuk meminimalisir kerusakan akibat bencana.
atau bisa kita bilang sebagai acuan untuk pembangunan fasilitas mitigasi bencana. Lalu juga sebagai panduan atau pedoman dalam mengetahui tentang cara meminimalisir kerusakan akibat bencana alam, terutama tsunami. Lalu manfaat akademisnya sebagai pedoman untuk peneliti selanjutnya, yang mengkaji subjek yang sama. Subjek yang sama seperti yang saya kaji ini. Tsunami. Apa itu tsunami? Kita bertanya-tanya, tsunami. Kenapa bisa tsunami dikatakan tsunami? Padahal itu hanyalah sebuah ombak yang sangat besar. Jadi tsunami ini diambil dari kata-kata serapan bahasa Jepang, yakni dari su yang artinya pelabuhan dan nami yang merupakan gelombang atau ombak. Jadi kita bisa artikan sebagai bahasa Indonesia utuhnya, tsunami adalah sebuah gelombang air yang sangat dahsyat yang terjadi pasca gempa bumi atau letusan gunung api pada dasar laut. Dikutip dari situs Weather Wolf, tsunami adalah serangkaian gelombang yang kuat disebabkan oleh gerakan yang besar dan tiba-tiba di bawah laut seperti gempa bumi, aktivitas vulkanik dan tanah longsor. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman lautnya. Di laut yang dalam, tsunami jarang terlihat, tetapi sebenarnya ada di bawahnya. Kecepatannya dapat mencapai lebih dari 300 km per jam. Saat gelombang masuk ke laut dangkal, kecepatan berkurang menjadi 30 sampai 50 km per jam, seperti yang kita lihat pada kasus-kasus tsunami yang telah lalu. Lalu dilansir dari buku Ensiklopedia Bencana 1 Tsunami 2016, karya Rani Siti Fitriani dan kawan-kawan tsunami merupakan gelombang air yang sangat besar dan terbentuk secara tiba-tiba. Gelombang ini umumnya disebabkan oleh gempa bumi, tetapi bisa juga disebabkan oleh gunung meletus dan longsoran yang berada di bawah laut. Untuk metodologi yang saya ambil, yakni pertama, literatur yang telah dikaji. Pada penelitian ini, sebagian besar didasarkan pada literatur tentang kerusakan bangunan mitigasi tsunami yang telah dikaji. Lalu yang kedua, analisis teori yang tersedia. Kajian pada kerusakan bangunan juga akan dianalisis oleh penulis berdasarkan teori yang tersedia. Lalu setiap faktor perusak yang telah dikaji akan disimpulkan dalam bentuk subbab dan diklarifikasikan untuk memudahkan pemahaman peta faktor perusak yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan mitigasi tsunami. Untuk daftar pustakanya saya mengambil dari Wikipedia dengan judul bencana alam, lalu Wikipedia Wiki Tsunami, lalu dari jurnal Nadianta Triatmaja dan Warniati tahun 2021 dengan judul catatan tentang perencanaan tembok laut untuk mitigasi bencana tsunami. Lalu jurnal Pak Tommy Ilyas tahun 2006 dengan judul mitigasi gempa dan tsunami di daerah perkotaan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Jawis Falatehan dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.